Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denporo Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita ya, sekaligus berbagi pengalaman dan memberikan penjelasan juga kenapa saya sudah lama 1 bulan nggak bikin video face to face seperti ini. Jadi gini teman-teman ya, saya itu di awal Februari mengalami kecelakaan teman-teman yang mengakibatkan saya mengalami ini, tangan saya kesleo, kaki lutut saya cedera, nggak bisa buat jalan. Lalu ini teman-teman, bagian wajah saya ada yang luka dan ini sangat fatal menurut saya ya, yaitu bagian gigi teman-teman. Jadi gigi saya itu patah ya, bagian depan ini. Jadi nggak enak untuk bikin video seperti ini. Kepercayaan diri menurun drastis teman-teman. Jadi seperti ini aja lah ya. Jadi saya mau memberikan pengalaman sekaligus wanti-wanti buat teman-teman ya, kalau di jalan, kalau ketemu ibu-ibu atau ketemu cewek-cewek atau siapapun lah, atau orang tua, itu lebih baik waspada dari jauh teman-teman, agar apa yang saya alami ini tidak menimpa teman-teman. Karena yang saya alami ini, saya sedang jalan gitu ya, tahu-tahu di depan saya itu ada ibu-ibu jalan pelan, itu di kiri jalan. Saya tidak mengira bakal mengalami kejadian ini. Posisi masih pagi, jalannya lebar karena jalan provinsi. Saya di tengah, posisi sedang mau tarik gas seret gitu. Nah ternyata si ibu-ibu ini dari kiri jalan ini motong jalan mau ke kanan. Nah ya memang benar sudah menyalakan lampu sen ya teman-teman. Cuman ya namanya menurut saya nasib ya, ya gimana, saya sudah sebisa mungkin menghindar ke kanan ya. Karena kalau saya ke kiri otomatis nabrak, kalau lurus otomatis nabrak juga, makanya saya ke kanan karena masih pagi, di lawan arah itu nggak ada kendaraan. Jadi saya ke kanan, tapi apesnya handle rem motor saya pakai Matic Vario, itu masih nyangkut di handle stangnya si ibu-ibu ini. Alhasil saya jatuhnya pun jatuh ke kanan. Yang bikin saya heran itu motornya nggak kenapa-napa, cuma lecet sama stangnya itu agak bengkok, tapi impactnya itu kok sampai segitunya. Jadi tangan saya ini kesleo, pergelangan ini sudah mendingan tapi masih sakit. Lalu lutut saya ini yang pas kejadian itu nggak bisa digerakkan sama sekali, bahkan nggak berasa gitu. Bahkan pas kejadian saya takut kaki saya kenapa-napa. Kemudian yang saya bikin heran, itu pas kejadian darah itu keluar dari mulut banyak ya. Saya kira itu kenapa-napa, ada yang patah atau gimana. Setelah saya menepi, dibantu ke tepi jalan, saya menyadari ternyata gigi saya patah gitu. Dan patahnya itu sampai, kan patahnya 2, yang satu itu agak ketarik, patahnya itu yang satu ada yang sampai ke pulpa gigi. Jadi bagian saraf giginya kelihatan teman-teman. Itu waduh, nyerinya minta ampun, dan itu perlu perawatan ya. Dan ini dari si ibunya itu juga mengalami cedera di tangannya, kesleo. Ya gimana ya, dia anggap patah tulang ya enggak, cuman ini kesleo. Pas diperiksa di rongsen itu ternyata ada retak gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk urusan penyelesaian ya kita sudah diselesaikan secara kekeluargaan ya. Cuman yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya, itu hati-hati banget, apalagi kalau teman-teman itu pekerjaannya itu harus face to face seperti ini, membuat konten atau harus bertemu dengan seseorang, itu sangat disarankan hati-hati ya. Kalau bagian muka atau kaki itu mengalami cedera, waduh ya merepotkan diri kita juga gitu. Nah untuk ini ya, masalah gigi ini teman-teman ya, gigi itu kalau sudah sampai saraf itu harus dilakukan perawatan saluran akar teman-teman. Jadi perawatan saluran akar itu nanti dokter itu mengambil sarafnya di dalam gigi itu, diambil keluar gitu teman-teman. Karena kalau nggak diambil itu bisa berisiko
mengalami infeksi atau sejenisnya seperti itu. Maka ketika saya ingin merestorasi gigi ternyata nggak bisa langsung selesai. Saya diminta untuk rongsen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah akar gigi saya aman atau ada patah atau gimana. Lalu setelah kita dapat hasil rongsennya itu si dokter baru bisa bertindak. Dan untuk proses perawatan saluran akar itu kan berarti nanti kita akarnya diambil dengan jarum khusus, itu nanti dikeluarkan semua. Itu nggak bisa satu kali pertemuan, jadi harus bisa 2-3 kali tergantung jumlah akarnya. Kalau gigi depan itu kan akar saluran akarnya kan satu ya, itu mungkin ya saya 2 kali ya teman-teman. Dan untuk biaya ya biayanya cukup mahal teman-teman, makanya bagian tubuh kita itu dijaga dengan baik ya. Karena ya namanya apes itu nggak ada di kalender teman-teman. Walaupun kita sudah berhati-hati, sejago apapun kita misalnya dalam berkendara, kalau memang nasib ya mau bagaimana lagi gitu ya. Misalnya dari sisi si ibunya apa ya mengira bakal mendapat musibah seperti ini, bakal saya mencerempet si ibu ini. Dari sisi ibunya ya mungkin nggak mengira karena masih pagi juga. Dan dari sisi saya juga seperti itu. Saya nggak mengira gitu loh bakal ada kejadian seperti ini. Nah, ternyata ini saya berkendara di jalan itu sudah lama ya, dari sejak sekolah, kuliah gitu kan juga di jalan raya terus gitu. Makanya kalau dibilang pasti SIM-nya nembak atau nggak mahir itu ya nggak kurang tepat lah. Karena ini mana ya masih pagi, saya nggak ngeh itu loh. Maksudnya tuh dia si ibunya bakal ke kanan gitu. Karena itu posisinya ya, kan jalan raya besar, kiri kanan itu perkampungan memang, gak ada gang-gang itu. Si ibunya itu ya nggak pakai helm, nggak pakai apa gitu. Saya kira ya mau jalan lurus biasa, tapi ya namanya orang ya kan kita nggak tahu pikirannya orang itu gimana. Ternyata malah belok ke kanan. Ya memang sudah sen, tapi kecepatannya itu pelan gitu. Dan sedangkan saya nggak mengira bakal ada seseorang yang akan belok ke kanan. Jadi beloknya tuh misalnya ini posisi di kiri jalan, tokonya di sini itu belok gini seret gitu. Ya seperti itulah. Yang di belakangnya ya nggak ngeh, ya seperti itu. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, yang jelas itu adalah musibah apes lah bagi saya atau ibunya gitu. Ya seperti itu alasan kenapa saya nggak bisa update video belakangan ini face to face memberikan penjelasan seperti itu ya teman-teman. Karena suatu hal yang menyebabkan ya saya seperti ini gitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Mungkin teman-teman yang mau request pembahasan mengenai Shopee atau paylater atau sejenisnya bisa komen saja di bawah. Jika ada pertanyaan juga silakan di komen, nanti kita diskusi di sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.